Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daeng Zul. Apa kareba baji-bajiji, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah konten yang seperti biasanya ketika memasuki kontennya kita buka dan membaca Al-Qur'an dulu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini baru ada waktu untuk membuat konten karena disebabkan masih sangat sibuk sekali di mana persiapan-persiapan umroh yang ada di tempat kerja. Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi penting bagi teman-teman yang mungkin yang akan berangkat umroh, dan informasi ini juga berlaku bagi teman-teman yang berada di Saudi Arabia tentang aturan-aturan baru yang ada pada Saudi Arabia saat ini. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut, bagi yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya, dan jangan lupa untuk komen di bawah, serta yang paling penting jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama membuka mushafnya, dan sekarang kita sudah berada di surah Al-Baqarah ayat 140 dan kita akan melanjutkan di 141 ke 145, dan ayat ini agak panjang-panjang ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita perbaiki niat kita. Semoga konten ini berkah, konten ini bermanfaat untuk semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن
بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 5 ayat dari surah Al-Baqarah dari 141 ke 145. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman informasi penting tentang keadaan Saudi saat ini, yang dimana Saudi sudah menutup beberapa, ada 20 negara yang tidak boleh memasuki daerah Saudi, tidak bisa memasuki Saudi baik dalam perjalanan apapun. Dan di sini kita akan sebutkan satu persatu negara-negara mana saja yang tidak bisa dimasuki oleh yang bisa masuk ke Saudi Arabia. Yang pertama ada Republik Argentina, yang kedua Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Republik Indonesia, Irlandia, Italia, Pakistan, Brazil, Portugis, Inggris, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, India, dan yang terakhir adalah Jepang. Dari ke-20 negara ini, itu tidak bisa memasuki wilayah Saudi Arabia. Dan bagi pengunjung yang melewati negara ini, itu diharuskan untuk mengkarantina diri dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Nah, teman-teman, langkah penutupan pintu masuk Arab Saudi dari negara-negara yang sudah disebutkan tadi dengan langkah-langkah adalah langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran virus corona yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan di Kerajaan Arab Saudi. Dan yang kelompok yang dikecualikan bisa masuk ke Saudi yang berasal dari negara-negara tersebut itu yang melewati dari salah satu negara tersebut dalam 14 hari terakhir harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Nah, teman-teman, bagaimana juga keadaan setelah diterapkannya ini? Pada hari ini telah diterapkan. Aturan pun makin diperketat, bukan cuman penutupan yang dilakukan pemerintah Saudi terhadap beberapa 20 negara tersebut, tapi juga semakin diperketatnya keamanan yang ada di
Saudi Arabia, khususnya di Mekah. Dan pada kesempatan kali ini banyak warga Saudi sendiri, bukan cuma kita sebagai pendatang, tapi juga warga Saudi sendiri itu mengalami kendala dengan adanya aturan ini. Jadi posisi mereka saat ini juga sudah sama dengan seperti kita, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Tawakalna. Jadi setiap orang, siapapun yang mau dia pendatang ataupun penduduk asli sini, mereka harus wajib mempunyai adalah salah satu bentuk seperti KTP atau identitas pribadi seseorang, dan itu akan selalu dicek ketika memasuki tempat-tempat umum seperti mall, supermarket, warung-warung, masjid, dan tempat-tempat umum lainnya. Jadi untuk saat ini teman-teman yang mungkin yang berada di Saudi Arabia, mohon hati-hati karena pada saat ini sangat disarankan untuk tidak banyak keluar atau pergi kemana-mana dulu. Dan dari pihak tempat kerja saya juga sampai supervisor menulis seperti ini. Di sini intinya dia menyampaikan ke kita, ke dalam grup, untuk lebih berhati-hati. Setiap orang harus menggunakan masker, jangan sampai tidak, karena di sini ada telah dipasang mata-mata gitu, mata-mata, dan mereka mencari orang-orang yang tidak menggunakan masker atau maskernya sepotong ya, cuman di bawah. Nah, seperti apa kondisi saat ini setelah diberlakukannya, kita lihat sama-sama ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi informasi tentang saat ini yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Saat ini sudah diberlakukan. Now we have a news for Saudi, special for Mecca, special for Haram about Tawakalna. Is it true? Yes, that is true. You cannot enter to the mall if you don't have Tawakalna apps. This is for specific for supermarket, For all. Yes. Oh, like that, huh? I don't know. Maybe even bakal. Even bakal? Yeah. Oke, ini teman kita juga Faiz lagi ada di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak Saudi semakin ketat. Yang kemarinnya sempat kita membuat vlog tentang dibukanya Masjidil Haram dengan bebas, tapi pada saat ini ketika diberlakukan penutupan lagi terhadap 20 negara, itu justru memperketat semua keadaan dari Masjidil Haram. Nah, apa saja yang menjadi peraturan baru dari Saudi Arabia? Itu salah satunya adalah harus menggunakan Tawakalna ketika bepergian, baik ke Masjidil Haram, ke tempat perbelanjaan, tempat-tempat keramaian. Artinya bagi yang tidak punya identitas dokumen, itu untuk saat ini harus berhati-hati, karena semua, bukan cuma ekspatriat aja, pendatang aja yang diberlakukan, tapi semua warga, baik pendatang maupun yang asli Saudi juga semua tetap diberlakukan pengecekan Tawakalna. Nah, maka dari itu untuk saat ini teman-teman harus berhati-hati ketika bepergian kemana-mana, karena itu akan lebih berbahaya nantinya ketika ditanya tentang identitas. Jadi untuk saat ini teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi siapapun. Tadi saya sempat juga ngobrol dengan beberapa teman-teman yang ada di sini, orang-orang Saudi. Ternyata mereka tidak lepas dari pemantauan pemerintah terhadap penggunaan Tawakalna. Jadi mulai saat ini kita lebih berhati-hati ketika bepergian, agar supaya tidak susah ketika berada di manapun. Jadi untuk saat ini tepat pada hari Rabu tanggal 3 Februari sudah dilakukan penutupan terhadap 20 negara, dan juga diberlakukannya peraturan ketat terhadap seluruh warga, baik mukimin ataupun asli Saudi, untuk mengaktifkan aplikasi Etamarna, karena aplikasi Etamarna nanti digunakan untuk sebagai pegangan ketika terjadi pengecekan di tempat-tempat umum seperti supermarket, Masjidil Haram, di masjid-masjid, dan di tempat.
Nah, teman-teman semua, tadi sempat terjadi sedikit ketegangan di antara para pegawai yang ada di sini, baik Saudi maupun para pekerja asing. Juga terjadi kepanikan dikarenakan masuknya taptis atau polisi berpakaian jubah putih untuk mengecek keadaan yang ada di Abra Jibinyo dan memeriksa siapa saja yang tidak menggunakan masker. Karena ketika ada yang didapati tidak menggunakan masker, itu akan mendapat sanksi. Dan juga bukan cuma tidak menggunakan masker, tapi juga masker yang ke bawah seperti ini, itu akan mendapatkan sanksi. Alhamdulillah, teman-teman kita semua di sini sangat kooperatif, memberikan informasi secara cepat, makanya terjadi sedikit kepanikan, dikarenakan saling mengingatkan tadinya. Jadi alhamdulillah, untuk saat ini memang kembali Saudi Arabia memberlakukan aturan ketat, khususnya di tempat-tempat umum yang paling vital seperti Masjidil Haram, tempat-tempat perbelanjaan, mal-mal, supermarket, hypermarket, itu sangat dijaga ketat saat ini, baik dari pelanggannya maupun juga dari pegawainya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap patuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah demi untuk kebaikan kita semua. Kita menurunkan ego kita dan mencoba untuk menuruti aturan pemerintah yang sedang diberlakukan saat ini. Nah, itulah tadi kondisi yang saat ini ada di lapangan. Sangat sepi sekali, teman-teman. Dan pertanyaannya, bagaimana kebijakan yang diambil oleh perusahaan, khususnya tempat saya bekerja, ya? Dengan ditutupnya 20 negara yang telah ditentukan oleh Saudi Arabia, kemudian diberlakukannya peraturan ketat, salah satunya adalah penerapan pemeriksaan identitas melalui tawakalna. Bagaimana dampak dengan pebisnis atau mall yang ada di sekitaran sini? Nah, terkhusus untuk Abra Jibinyo, dampaknya itu sangat berdampak dikarenakan yang kemarinnya kita berharap sebelum umrah datang kita masih punya pelanggan dari orang Saudi asli atau orang yang punya yang bermukim di sini. Tapi saat ini dengan diberlakukannya pemberlakuan sangat ketat, sehingga kemungkinan kita masih menunggu seperti apa keputusan-keputusan dari perusahaan untuk menghadapi situasi seperti ini. Dan pada hari ini memang sudah diberlakukan. Kita lihat secara drastis, customer itu yang kemarinnya ada walaupun masih sedikit, tapi untuk saat ini benar-benar sudah sangat sepi. Begitulah kondisi saat ini dan kita masih berharap keputusan-keputusan yang win-win solution yang diambil oleh perusahaan kita. Semoga itu menguntungkan bagi kita, juga menguntungkan bagi perusahaan, insya Allah. Kita berdoa demikian, jangan sampai perusahaan justru mengeluarkan keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan hati kita. Kita mencoba untuk mengerti kondisi saat ini, tapi juga kita juga berusaha untuk berharap, kita juga punya harapan agar supaya hak-hak kita tetap dipenuhi. Seperti itu. Informasi tentang kondisi diberlakukan. Ta'al. I want to. You go home? Yes. Why? I think you need to open it. No problem. Hai. Apa kabar?